Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vandrani, peserta Latsar CPNS golongan 3 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 yang saat ini bertugas di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. Sebagai peranata komputer ahli pertama di bidang informasi dan aplikasi informatika, saya menjalankan beberapa tugas yang sesuai dengan salah satu tupoksi saya, yaitu memastikan terpenuhinya layanan jaringan internet perangkat daerah yang terintegrasi di seluruh OPD Kabupaten Pasangkayu. Dalam mengintegrasikan jaringan ke seluruh perangkat daerah, dibutuhkan standar operasional prosedur yang jelas sebagai acuan pelaksanaan agar konektivitas antar OPD dapat terwujud dengan baik. Selain itu, diperlukan pula peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pemanfaatan jaringan sehingga pengelolaan infrastruktur digital di Kabupaten Pasangkayu dapat berjalan terarah, efisien, dan berkelanjutan. Saya akan menyampaikan laporan hasil aktualisasi dan habituasi saya dengan judul Optimalisasi pengelolaan bandwidth terpusat melalui penyusunan SOP dan draft perbuk pemanfaatan jaringan antar OPD. Pelaksanaan aktualisasi ini terdiri dari 5 kegiatan tahapan. Kegiatan pertama, persiapan aktualisasi. Pada tahap persiapan, saya melakukan koordinasi bersama mentor untuk menyelaraskan rencana kegiatan aktualisasi. Melalui diskusi ini, saya mendapatkan arahan dan masukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, saya menyampaikan rencana aktualisasi kepada Kepala Dinas untuk memperoleh dukungan dan persetujuan resmi. Dukungan pimpinan menjadi hal penting agar kegiatan mendapat legitimasi kelembagaan. Setelah itu, saya menyiapkan berbagai bahan pendukung seperti format rekap kebutuhan bandwidth antar OPD dan kerangka dasar penyusunan draft peraturan Bupati. Kegiatan 2. Pengumpulan data kebutuhan bandwidth antar OPD dan konsultasi hukum. Pada tahap ini, saya melakukan wawancara langsung ke beberapa perangkat daerah untuk menggali kondisi jaringan dan kebutuhan bandwidth awal. Selain itu, saya juga menyebarkan kuesioner secara daring melalui Google Form untuk memperoleh data lebih detail mengenai kapasitas jaringan dan kebutuhan layanan internet di setiap OPD. Setelah data terkumpul, saya melakukan konsultasi dengan bagian hukum untuk memastikan rencana pengelolaan bandwidth sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan 3. Perancangan konsep bandwidth management center. Selanjutnya, saya merancang konsep bandwidth management center sebagai pusat pengelolaan jaringan antar OPD. Saya mulai dengan menyusun desain arsitektur jaringan atau topologi BMC, memetakan koneksi antar OPD, serta menentukan perangkat yang digunakan. Kemudian, saya membuat alur pengelolaan bandwidth, mulai dari permintaan OPD hingga proses monitoring. Dalam tahap ini, saya juga mempelajari langsung bagaimana sistem BMC bekerja dalam memantau trafik data, mengatur alokasi bandwidth, dan menjaga stabilitas koneksi antar instansi. Kegiatan 4. Penyusunan SOP dan draft peraturan Bupati. Setelah mendapatkan gambaran teknis dan kebutuhan di lapangan, saya mulai menyusun landasan administratif berupa SOP dan draft peraturan Bupati. Tahap pertama adalah mengkaji regulasi dan kebijakan sejenis sebagai dasar hukum penyusunan.
Dari hasil kajian tersebut, saya merumuskan pasal-pasal penting yang relevan dengan kebutuhan daerah. Tahap berikutnya, saya menyusun SOP integrasi layanan internet satu pintu yang mengatur mekanisme koordinasi antar OPD agar pengelolaan jaringan berjalan lebih efektif dan terstandar. Sebagai langkah akhir, saya menyusun draft peraturan Bupati tentang pemanfaatan jaringan antar OPD yang menjadi pedoman hukum dalam melaksanakan integrasi jaringan di Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan 5. Finalisasi SOP dan draft Perbub. Pada tahap finalisasi, saya menyusun bahan presentasi yang berisi draft SOP dan peraturan Bupati. Kemudian menyajikannya dalam format visual yang mudah dipahami. Setelah itu, saya membuat video sosialisasi yang berisi penjelasan alur SOP dan manfaatnya bagi OPD. Video ini berfungsi sebagai media pembelajaran dan sarana penyebarluasan informasi. Sebagai penutup, saya melaksanakan presentasi internal di Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan terhadap dokumen SOP dan draft Perbub sebelum diajukan ke tahap pembahasan lintas OPD.